bangsa yang hampir mati karena kebencian dan perpecahan. Dan mungkin itu adalah kemenangan terbesar seorang raja. Bab baru di istana, selir, skandal, dan anak-anak tanpa mahkota. Istana Whitehall gemerlap setiap malam. Lilin-lilin berpendar di ruang dansa yang megah, sementara musik merdu dari gesekan biola mengalun menyentuh jiwa. Di sanalah Charles Teduru menjadi raja bukan hanya atas Inggris, tetapi atas hati para wanita yang berlalu lalang di sekitarnya. Barbara Palmer, wanita pertama yang sungguh mencuri hatinya, adalah istri orang lain saat menjadi selir kerajaan. Namun Charles jatuh kepadanya seolah ia adalah dewi dari mitologi Yunani. Dari Barbara lahir 5 orang anak. Charles memberinya gelar Adipati Cleveland dan memberkati anak-anak itu dengan gelar kebangsawanan meskipun bukan darah sah. Namun cinta Charles tidak berhenti pada satu nama. Nell Gwyn, aktris cantik dari teater Drury Lane, dikenal rakyat sebagai selir rakyat. Berbeda dengan perempuan-perempuan istana, Nell tidak berpura-pura. Ia menyapa penjaga istana dengan canda, berbicara dengan rakyat, bahkan mencibir para bangsawan sombong. Dari Nell, Charles memiliki 2 anak lelaki dan ia mengakuinya dengan bangga. Kepada Nell, Charles tak memberi gelar muluk, ia memberinya kasih dan tempat di hatinya. Lalu ada Louis de Keroualle, selir dari Prancis, mata-mata Louis de Belbelave yang dikirim dengan janji manis dan agenda politik. Charles tahu permainan itu dan membiarkannya terjadi. Louis menjadi penghubung antara 2 raja besar Eropa dan juga menjadi ibunda dari 1 anak laki-laki. Charles yang diberi gelar Adipati Richmond. Ratu Catherine dari Braganza, istri sah Charles, adalah perempuan saleh dan setia, namun tidak pernah melahirkan anak. Ia menangis diam-diam setiap kali seorang anak haram lain dari Charles lahir. Namun sang ratu tetap berada di sisinya hingga akhir hayat raja. Di mata sejarah, ia adalah sosok paling setia dari seluruh istana. Konspirasi dan darah dalam bayang-bayang takhta. Meski Charles menyukai pesta dan seni, istananya jauh dari damai. Musuh bersembunyi di balik permadani permufakatan. Tahun demi tahun desas-desus tentang konversi Charles ke Katolik menguat. Inggris adalah negeri Protestan yang takut akan segala hal yang berkaitan dengan Roma. Para bangsawan Whig, kaum politik yang khawatir akan naiknya tahta adiknya James yang beragama Katolik, mulai menyusun rencana. Plot Paus, sebuah konspirasi palsu yang dikarang oleh seorang penipu bernama Titus Oates, menuduh adanya rencana pembunuhan terhadap raja oleh umat Katolik. Meski tuduhan itu keliru dan dipenuhi kebohongan, ketakutan menyebar. Puluhan orang dieksekusi dan Charles tidak segera menindak. Namun ketika ia sadar bahwa skema itu bisa menjerat adiknya, James pewaris takhtanya, barulah Charles bertindak. Ia membongkar tipu daya Oates dan secara perlahan memulihkan rasa aman di istana. Sementara itu, kaum Whig ingin menghapus hak James untuk mewarisi tahta dan menggantinya dengan James.